Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebat Banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada The Sun. Kartu kedua, di sini kita punya Page of Wands. Kartu ketiga, di sini ada Death. Kartu keempat, di sini kita punya King of Swords. Kartu kelima, di sini ada The Devil. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Queen of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Cups. Oke, Aries. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebat banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke? Baiklah. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa akan ada kebahagiaan dan semangat yang kembali tumbuh yang kamu rasakan untuk kehidupanmu dikarenakan kamu menemukan seseorang ataupun ada cinta baru yang hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, dan ini datang dari seseorang yang benar-benar spesial. Yang baru-baru ini menjalin komunikasi yang sangat intens dengan kamu. Sehingga kalian seiring berjalannya waktu komunikasinya semakin positif. Semakin nyambung dan semakin memiliki energi yang bisa dikatakan bersatu. Ataupun mirror, begitu ya. Makanya kalian bisa memutuskan untuk sama-sama memulai suatu hubungan ataupun dengan kata lain akan ada komitmen untuk menjalani hubungan asmara. Nah, kenapa? Tiba-tiba ada seseorang yang hadir ke dalam kehidupan. Nah, mungkin ini adalah jawaban dari setiap doa dan harapanmu. Ini adalah hasil ya dari kamu benar-benar mampu mengikhlaskan, merelakan apa yang terjadi selama ini di dalam kehidupanmu terhadap hubungan asmara. Kamu sempat hancur, berantakan kehidupannya dikarenakan ada trauma masa lalu di dalam hubungan asmara. Pada saat itu kamu memperjuangkan dengan sekuat hatimu untuk mempertahankan hubunganmu. Kamu memperjuangkan bagaimana caranya agar hubungan itu baik-baik saja. Tetapi pasanganmu berkata lain. Dia lebih memilih jalan pintas. Yaitu dia lebih memilih orang lain yang lebih kaya, yang lebih tampan atau lebih cantik, yang lebih memiliki posisi dan jabatan, yang bahkan pada saat itu belum kamu miliki. Sehingga kamu tidak memiliki kesempatan, ya, tidak memiliki alasan untuk menahannya agar jangan pergi dari hidupmu. Dan lantas dia hengkang melangkah pergi, tinggalkan kamu dengan hubungan yang berakhir begitu saja di tengah jalan. Sehingga merembet kepada setiap sektor kehidupanmu. Kamu jadi hilang semangat, hilang motivasi, sehingga pekerjaan, bisnis, dan usaha bisa dikatakan berjalan mundur. Bisa dikatakan ada kemunduran dari setiap sektor kehidupanmu. Dan pada saat itu situasinya semakin lama semakin memburuk.
Karena apa? Karena perekonomianmu semakin terpuruk. Nah, di saat ekonomi susah itulah kamu mulai berpikir dan bertanya ke dalam hatimu. Apakah kamu rela mengorbankan kehidupanmu hanya demi seseorang yang tega tinggalkan kamu, yang tega membiarkan hubungan ini kandas demi hal-hal duniawi? Demi kebahagiaan yang mungkin menurutnya bisa dia dapatkan secara cepat. Dan kamu temukan jawabannya. Ternyata kamu tidak boleh hancur, kamu tidak boleh terpuruk hanya karena seseorang yang tidak menginginkan kamu. Makanya kamu mulai merelakan dan mengikhlaskan kepergiannya. Dan kamu mulai bisa menata kembali kehidupanmu. Kamu menata pekerjaanmu, bisnis dan usahamu kembali kamu jalankan dengan fokus. Sehingga mulai ada kemajuan di dalam setiap sektor kehidupanmu dan berimbas kepada mulai meningkatnya finansial. Nah, dengan finansial yang mulai membaik pada saat itu, kamu mulai bisa melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk hidupmu lagi. Dan suatu ketika kamu dipertemukan dengan seseorang, ya, yang sepertinya seseorang ini juga seseorang yang bisa mengerti, bisa perhatian, dan juga sangat mampu membuatmu tersenyum, membuatmu tertawa dikala melakukan kontak dengan seseorang ini. Ya, entah dia kolega di pekerjaanmu ataupun dia customer, pelanggan di bisnis dan usaha yang kamu jalani. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, ada komunikasi yang semakin intens antara kamu dan seseorang ini. Dan komunikasinya semakin kesini semakin positif, semakin bermanfaat, dan kamu menjadi mulai semangat lagi, mulai termotivasi lagi untuk terus membawa kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan pada suatu ketika, makanya di kartu ini tergambar, kamu dan seseorang ini memutuskan untuk berkomitmen untuk menjalani hubungan asmara dikarenakan mungkin kamu dan dia sama-sama memiliki pengalaman yang pahit terhadap hubungan asmara. Dikarenakan mungkin kamu dan dia sama-sama berangkat dari luka yang disebabkan oleh hubungan asmara yang berantakan. Makanya obrolannya nyambung. Sharingnya sangat bermanfaat. Nah, dari situlah sepertinya kalian ingin mencoba, ingin berkomitmen, dan ingin sama-sama untuk bisa move on dari masa lalu yang mungkin tidak baik-baik saja. Oke? Jadi siapakah seseorang ini? Bisa orang yang lama kamu kenal ataupun orang yang baru kamu kenal. Dan bisa dari lingkungan mana saja. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-temanku masing-masing. Oke? Jadi inilah mungkin peristiwa yang hebat sekali. Ya, peristiwa yang telah lama kamu nantikan dan kamu tunggu-tunggu. Di mana kehidupanmu mulai membaik, di mana perekonomian mulai menanjak, dan di seketika itulah kamu mulai bisa menemukan seseorang yang spesial yang sepertinya akan saling membawa dampak baik untuk masing-masingnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Sun. Nah, The Sun, Sun adalah matahari, ya. Ini adalah menggambarkan bahwa kehidupanmu akan bersinar lagi. Dan tentunya dirimu benar-benar akan memancarkan sinar yang akan bisa menerangi, membawa kehangatan, dan membahagiakan siapapun yang berada di dekatmu. Nah, jadi dengan kepercayaan, dengan keyakinan untuk bangkit dari keterpurukan di masa lalu, dan seketika itu alam semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri, mulai mempertemukan kamu dengan hal-hal hebat, dengan hal-hal baik. Nah, seketika itulah ada kesuksesan, ada keberhasilan di dalam kehidupanmu, dan tentunya kamu akan mampu membahagiakan pasangan, membahagiakan seseorang yang baru-baru ini dekat dengan dirimu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, memang selama ini kamu sangat penuh dengan harap, penuh dengan mimpi, penuh dengan impian.
Oke, tetapi seketika impian dan harapanmu hancur begitu saja dikarenakan hubungan asmaramu yang lalu benar-benar menorehkan luka di dalam dirimu. Oke? Dan pada saat itu kamu benar-benar terpuruk. Dan setelah kamu temukan jawabannya bahwa kamu tidak boleh berlarut-larut di dalam keadaan itu, makanya di sini tergambar ada fokus, ada intensitas ya yang kamu lakukan, yaitu komitmen yang baik untuk bisa berangkat menuju kehidupan, menuju masa depan yang jauh lebih baik daripada saat yang lalu. Oke, sehingga apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan sepertinya akan mulai terwujud, sepertinya akan mulai terlihat jelas di depan matamu. Karena sudah ada hal-hal baik, sudah ada kesempatan-kesempatan yang mungkin akan terbuka untuk dirimu. Dikarenakan kamu berani mengambil keputusan bahwa harus bisa bangkit dari keterpurukan di masa lalu. Oke? Kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya death. Nah, benar saja kan? Kamu mulai meyakini bahwa harus bisa mengakhiri, menyelesaikan, menuntaskan hal-hal yang tidak baik yang kamu alami dulu, dan kamu mulai mampu kubur dalam-dalam, tetapi pelajaran yang berharganya kamu ambil. Pengalaman yang baik kamu ambil. Dan di saat itulah kamu mulai bisa melangkah, memulai sesuatu yang baru dengan motivasi baru, dengan semangat baru, serta dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, dan dengan begitu kamu mulai bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini menggambarkan pengalaman ya. Pengalaman yang semakin syarat, kemampuan yang semakin mumpuni ya. Dikarenakan kamu bisa berproses dan bisa belajar dari masa lalumu. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi sangat bijaksana, sangat matang, sangat dewasa. Baik dalam cara berpikir, dalam bertindak, maupun dalam cara berkomunikasi dan cara bekerja sama. Sehingga di kartu ini menggambarkan kamu akan siap menghadapi masalah apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Dan kamu akan siap sekali untuk memajukan, meningkatkan setiap sektor kehidupanmu. Baik itu pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Karena di sini ada kematangan. Secara berpikir, kematangan bertindak, ya, kematangan memutuskan hal-hal yang tepat. Makanya kamu mulai bisa siap dan mampu untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Devil. Nah, memang tidak bisa dihindari ataupun dipungkiri ya. Saat ini masih ada energi negatif yang ada di sekitar kamu. Ya. Energi negatif ini bisa berasal dari lingkungan, bisa berasal dari orang-orang sekitar, ataupun bisa berasal dari dirimu sendiri. Oke? Tetapi jika kamu tidak bisa menjernihkan pikiran, jika kamu tidak mampu berprasangka baik dan berpikiran positif, nah, tentunya dengan adanya energi negatif, dengan adanya orang-orang pihak-pihak yang mungkin tidak senang, yang mungkin iri, yang mungkin cemburu melihat kemajuanmu. Nah, maka jika kamu ladeni mereka, maka jika kamu biarkan ya energi negatif dari mereka masuk ke dalam kehidupanmu, maka kamu benar-benar akan terjerembab, akan terjerumus ke dalam energi negatif tersebut. Nah, makanya di sini tampak kamu benar-benar mampu ya mengabaikan ya, menghindari ya lingkungan, orang-orang, pihak-pihak yang mungkin sangat tidak membawa manfaat baik untuk dirimu. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan.
Nah, ditambah dengan berprasangka baik, dengan berpikiran positif, maka kamu akan terhindar dari energi-energi negatif yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Dan dengan begitu, kemajuanmu, peningkatan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu akan mampu kamu pertahankan setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi ada kesabaran. Ada kesabaran, ketenangan, kedewasaan di dalam dirimu, di mana kamu sangat mampu mengontrol emosi, sangat mampu menahan dirimu, dan sangat mampu menempatkan dirimu ya sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat. Makanya di sini tampak ya di kartu sebelumnya kamu mampu menghindari ataupun mengabaikan energi negatif yang ada di sekitarmu karena ada kedewasaan. Ya, ada ketenangan, ya, ada emosi yang mampu kamu kontrol dengan sangat baik. Sehingga kamu benar-benar terhindar dari hal-hal buruk, terjauh dari energi-energi negatif. Dan tentunya dengan kebaikan hatimu, dengan pemikiran yang positif, ya, dengan kesantunan cara bicaramu, tentunya kamu akan terus bertemu dengan energi positif yang ada di lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk dirimu. Nah, jadi benar-benar kedewasaan, kesabaran, ketenanganmu lah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak peristiwa hebat, pada banyak kemajuan dan peningkatan yang mungkin selama ini kamu nantikan dan kamu dambakan. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan mampu ya menjadi hebat kembali, ya, menjadi bersemangat kembali dengan motivasi yang baik untuk maju dan berkembang. Dan tentunya kamu akan sampai pada peristiwa-peristiwa yang kamu nantikan, di mana peristiwa itu akan banyak kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan untuk hidupmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.